Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya Bang? Iya Bang. Iya Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu Bang? Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Paket. Paket Bang. Ya. Dari bundanya ya Bang? Ya. Oh, iya. Minta bukti ya Bang? Ya, boleh Bang. Terima kasih Bang. Ibu, Mike juga ingin menerima paket darimu. Tapi Mike sadar diri, Bu. Harusnya Mike yang mengirim paket buat Ibu. Paket. Wah, paket lagi. Belanja terus nih Bang Hafiz. Ya. Ya, mumpung lagi diskon Bang. Minta bukti lagi ya Bang? Ya. Terima kasih Bang. Bahkan diskon akhir tahun pun terlewatkan karena himpitan ekonomi. Paket. Sudahlah, biarkan saja. Makin dilihat, makin sakit. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak akan ada paket yang datang untukku. Bang, paket Bang. Bang, paket Bang. Sepertinya ke sini. Hah? Bang, sebentar Bang ya. Ini adalah kedatangan paket pertamaku. Bentar Bang. Tunggu Bang. Benar-benar momen spesial dalam hidupku. Dikit lagi Bang. Dan takkan terlupakan. Maaf agak lama Bang. Maaf Bang, Bang Hafiz yang di sebelah mana ya Bang? Ada paket untuk dia. Paket. Bang, paket Bang. Orangnya pergi keluar kali Bang. Ini bukan buat Bang Hafiz Bang. Masa sih? Bang Miki ya Bang? Baik. Ini paket untuk Bang Mike dari Bang Hafiz Bang. Hah? Habis. Makasih ya Bang. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi kebahagiaan di masa ini. Bahagia bersama JNE. Oke Google, hotel terbaik di Rembang. Welcome to Palace Hotel and Gallery Rembang. In accordance with the government's recommendations, Palace Hotel and Gallery has been implementing health and safety protocols to protect both our employees and guests, such as spraying disinfectant on every guest luggage,
A temperature check on every incoming guest done by our security officer. We also provide kid sprayer in front of our lobby area, and hand sanitizer in the reception area. Our reception staff are also equipped with face shields, masks, as well as gloves. Both employees and suppliers who enter our hotel area will need to go through thermal scanning, which also done by our security officer. Disinfectants are also used to clean our public areas, door handles, reception desks, tables and chairs, public toilets, meeting rooms, fitness center and its equipment, and also elevator buttons. Upon guest departure, our housekeeper will spray every corner of the room with disinfectant. Replacing all linen that have been used by guests and making sure that the room is clean thoroughly. So does door handles, luggage rack area, televisions, kemudian mengolah kemampuan teman-teman dalam bersiaran begitu ya, dan mungkin suatu saat nanti akan menjadi jalan pilihan teman-teman menjadi next Pak Heru atau next Mbak Nur Atmaja begitu. Siapa tahu nanti di Solo Pos FM juga ya bisa bergabung. Tapi nanti teman-teman yang mengikuti virtual announcer competition ini juga berkesempatan untuk bisa loh datang ke Solo Pos FM, melihat studio kita, siaran bareng penyiar-penyiar yang ada di Solo Pos FM. Nanti bisa berbagi pengalaman di sana. Selamat berkompetisi di sini, kita bersama-sama meningkatkan kemampuan kita gitu ya, mencoba untuk mengolah kemampuan kita. Semoga dengan kompetisi ini bisa semakin mengolah kemampuan teman-teman dalam bersiaran begitu dan memberikan manfaat untuk kedepannya. Semoga siapapun nanti yang menjadi juara, kalian semua sudah luar biasa, sudah memiliki keberanian untuk bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini dalam rangka 17 tahun Solo Pos FM. Terima kasih sebelumnya dan semoga berjalan dengan lancar ke depannya sampai nanti berakhir. Selamat berkompetisi semuanya, kalian adalah juara. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nur. Oke, baik. Untuk Dewan Juri berikutnya, Bapak Heru Cahyono atau Mas Heru, kami sering menyapanya. Boleh di-share mungkin apa yang menjadi kriteria penilaian dan seperti apa nanti Pak Heru untuk penilaiannya dari Dewan Juri? Ya, selamat siang semuanya, peserta Virtual Announcer Competition kategori SMA dan sederajat. Jadi untuk kriteria penilaian itu ada 3, yaitu kesesuaian tema, kemudian intonasi dan artikulasi, serta improvisasi. Jadi 3 hal itu yang nanti akan menjadi kriteria penilaian yang nanti saya dengan Mbak Intan akan menilai Anda semuanya. Dan ini kebetulan beberapa peserta sudah mengirimkan naskahnya nanti yang akan dibacakan. Ya, jadi itu untuk kriteria penilaiannya Mbak Nur.
Ya. Saya kembali ke Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Baik. Teman-teman, terima kasih Pak Heru, Mbak Intan. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Peserta? Oke, siap. Kita langsung saja untuk memulai untuk kompetisi hari ini. Yang pertama sudah bersiap pastinya ya, karena sudah ada nomor urut tampil, di mana nanti kita akan membagi setiap tiga peserta penampilan nanti akan kami jeda terlebih dahulu, kemudian 3 lagi, begitu juga seterusnya. Baik, langsung saja saya akan mengundang untuk nomor urut 1 untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, langsung saya mulai. Halo pemirsa, selamat siang pendengar setia Solo Pos FM. Ya, pada kesempatan kali ini tentu berbeda dari sebelumnya. Saya akan membuat ciri khas Jawa Timur, yakni menggunakan perkenalan parikan. Langsung saja, menyang Surabaya tuku semanggi, menyang Gresik tuku pudak, kenalno jenengku Abdul Muiz Nawawi, soko SMA Negeri 1 Gresik. Pendengar setia Solo Pos FM, dalam edisi kali ini saya bakal nemenin kalian semua, sobat setiap pendengar Solo Pos FM, dalam acara In Traveling, Informasi Traveling, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Di kesempatan ini saya mau kasih info tentang wisata apa saja yang keren-keren dan tentunya hanya ada di 103 Solo Pos FM Studio Radio. Baik pendengar setia Solo Pos FM, masih di acara In Traveling, Informasi Traveling. Buat sobat setia Solo Pos FM yang masih bingung nih, atau belum punya planning buat mengisi liburan besok, tenang saja teman-teman. Saya punya informasi tempat wisata yang keren dan cocok buat liburan saat weekend. Baik teman-teman, kalau begitu langsung saja ke tempat wisata yang pertama, yakni Bukit Kapur Sekapuk Setigi, di mana lokasinya terletak di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bukit Kapur Sekapuk Setigi buka setiap hari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dari namanya, Bukit Kapur Sekapuk Suci ini pasti terdengar asing ya teman-teman. Tapi sepertinya tidak perlu diperpanjang lebarkan ya. Jadi buat referensi traveling di tempat yang unik dan menarik, tentu kalian bisa mampir di Bukit Kapur Sekapuk Setigi ini. Pendengar setia Solo Pos FM, sebagai informasi, wisata ini baru direnovasi warga yang mulanya sebagai tempat pembuangan sampah hingga menjadi tempat wisata yang menarik sejak tahun 2018. Di wisata tersebut, kalian juga bisa mencoba berbagai macam atraksi wisata di sekitar kompleks wisata Setigi, seperti Goa Pancawarna, Jembatan Paradaba, Goa Emas, kolam renang, dan pendengar setia Solo Pos mati keindahan danau buatan beserta jembatan. Ada juga Rumah Hone Papua, wahana wisata air dan spot foto dinding topeng, hingga Gunung Kapur bekas tambang yang teman-teman paling penting kalian bisa mencoba ATV yang ada di kompleks wilayah Setigi tersebut. Jadi untuk para pendengar setia Solo Pos FM, gak ada salahnya nih teman-teman kalau mulai prepare dari sekarang buat mengisi liburan besok ke Bukit Kapur, Kapuk Setigi.
Pendengar setia Solo Pos FM masih setia nih bareng saya di acara In Traveling, informasi traveling. Nah, kalau tadi sudah membahas destinasi wisata buatan, sekarang kita pindah ke destinasi wisata kuliner. Karena Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang kaya akan destinasi wisata. Ada wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata... Ya, waktu habis. Untuk peserta nomor urut 1, waktunya habis. Waktunya yang masih habis. tertutup pada nasi kerawu dan juga pudak sebagai Kabupaten Gresik memiliki segudang daftar kuliner. Oke, baik. Lontong rumo atau bubur nomor urut 1. Nomor urut 1. Waktunya sudah habis. Kita akan menuju ke nomor urut berikutnya di nomor urut 2. Ingat peserta, waktu Anda hanyalah 3 menit itu maksimal. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk waktu yang sudah kami sediakan untuk teman-teman pergunakan, perform, dan juga mempresentasikan apa yang menjadi materi siaran Anda. Baik, kita menuju ke nomor urut 2. Silakan. Siap, terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Saya mulai dari sekarang. 103 Solo Pos FM, jendela informasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menikmati weekend pekan ini. Alvin Kurniawan di sini akan menemani pendengar setia Solo Pos FM dalam Kilas Peristiwa. Ada kabar baik nih untuk pendengar 103 Solo Pos FM. Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memberi kesempatan bagi beberapa sekolah untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Untuk itu, para pendidik diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi. Dikutip dari jatengprof.go.id, pemerintah Kabupaten Semarang memberikan vaksinasi kepada 395 guru untuk kesiapan PTM awal April 2021 mendatang. Rencananya, pelayanan vaksin akan dilaksanakan di puskesmas yang terdekat dengan sekolah masing-masing. Saat ini sudah ada SMK Negeri 1 Ungaran yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Legangan pada Kamis 25 Maret 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Ibu Ani Raharjo menyampaikan sebanyak 97 guru SMA, 65 guru SMP, 73 guru MA, serta 160 guru SMK di Kecamatan Ungaran telah menerima vaksin. Terkait dengan vaksin, warga lansia juga mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Sampai saat ini sudah mencapai 24% dari total jumlah 80.943 lansia yang menerima vaksin. Bupati Kabupaten Semarang, Bapak Ngesti Nugraha berharap dengan langkah yang diambil saat ini dapat menekan potensi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang. Nah, bagi pendengar yang masih pendidikan di SMP, SMA, maupun SMK yang sekolahnya belum terdaftar untuk uji coba PTM, jangan bersedih, tetap produktif, tetap semangat belajar. Pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun perjalanan terhalang dengan pandemi, perjuangan kan terus laju dengan semangat. Demikian kelas peristiwa bersama Alvin, semoga dapat menambah wawasan kita di masa mendatang. Pak Camat Kejeblok Gapuro, menawi lepat Pulau Nyuwun Pangapuro. Sekian dan terima kasih. Stay tune terus di 103 Solo Pos FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita langsung menuju ke peserta nomor urut 3. Silakan. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku terdengar? Ya. Bisa didengar dengan baik. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Suaraku sudah terdengar? Sudah. Oh, sudah ya. Kami dengar. Oh, sudah siap? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. 103. Halo semua, selamat siang. Gimana nih kabar kalian hari ini?
Semoga sehat dan happy ya, apalagi akhir bulan kayak gini. Kembali lagi di Zona 103. Selama 2 jam ke depan, kalian akan ditemani sama Estu, tentunya dengan topik obrolan yang menarik dan lagu yang hits banget. Tapi sebelum itu, special song dulu buat kamu, iya kamu yang manis tanpa pensil alis, with Kangen by Dewa 19. Don't go anywhere and stay tune terus. Widih lagunya. Ngomongin soal kangen nih. Udah 1 tahun aja kita pembelajaran daring. Karena faktor pandemi COVID-19 ini. Tapi Estu punya kabar gembira untuk kita semua. Ya. Kabar baru bahwa vaksinasi untuk pelayan publik seperti PNS, termasuk guru dan karyawan pemerintah, ada TNI, Polri, wartawan, dan atlet sudah dilakukan pada Senin 22 Februari 2021 di Gedung Gardika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Vaksinasi ini mendukung agenda sekolah tatap muka pada 5 April mendatang. Gimana nih kalian, udah siap belum? Sekolah tatap muka atau sekolah offline? Kalian jawab, sekalian requestin lagu favorit kalian di WhatsApp 083871084289. Lagu sebuah kisah klasik tadi sebagai penutup Zona 103 hari ini. Estu mau ngingetin untuk patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah ini kalian akan ditemani sama Enike di program selanjutnya. Estu pamit, see you next time and bye-bye. Oke, terima kasih untuk nomor urut 3. Baik. Sebelum dilanjutkan ke nomor urut berikutnya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Masih semangat ya? Oke, baru sesi yang pertama. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ini dia beberapa pendukung acara, sponsor acara Virtual Announcer Competition dan juga rangkaian HUT ke-17 Solo Pos FM. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya Bang? Iya Bang. Iya Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu Bang? Terima kasih ya Bang. Sama-sama Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan
adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Kita menuju ke nomor urut berikutnya. Nomor urut 4 sudah bersiap diri? Oke. Setelah ini kita langsung mulai. Sudah siap? Siap. Siap sudah. 2. Oke. 1, 2, 3 silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar 103 Solo Pos FM, The Young Radio Favorit Station. Berjumpa lagi bersama saya, Eunike Putri Sapiti, dalam program acara Tisu, Tips Sehat Untukmu. Di edisi hari ini, Sabtu 27 Maret 2021, seperti biasa Eunike bakal nemenin kalian semua 3 menit ke depan dengan beberapa informasi yang menarik tentang kesehatan. Untuk hari ini, Eunike akan memberikan informasi tentang bahayanya membunyikan persendian tulang. Nah, pendengar, ada yang tahu nggak sih persendian tulang itu apa? Nah, pendengar, informasi ini, sobat yang saja Eunike kasih infonya. Jika kita membunyikan persendian tulang, banyak hal yang menjadi penyakit yang bisa timbul, yaitu penyakit-penyakitnya. Jadi Eunike bakal kasih info penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa tertimbul dari persendian tulang rusuk, yaitu penyakit-penyakit yang satu adalah hilangnya kontrol persendian. Tuh kan bahaya banget ya pendengar. Penyakit ini bisa menyebabkan sulitnya bergerak loh. Wow, kacau banget. Kalau kita bergerak terasa kaku gitu. Penyakit yang kedua adalah rapuhnya tulang rawan. Nah, pendengar semua pasti tahu dong tulang rawan itu apa? Yap, betul banget. Tulang rawan itu adalah tulang lunak yang diantaranya terletak di tempurung lutut, siku, jari-jari, hidung, dan telinga. Lalu yang ketiga, ada masalah bergesernya bantalan sendi tulang belakang. Gak kebayang ya pendengar, kalau persendian kita bergeser, pasti kalau mau bergerak aja susah. Dan juga bisa menimbulkan nyeri saat bergerak. Nah, itu tadi pendengar 103 Solo Pos FM sedikit tentang bahaya membunyikan persendian tulang. Cukup sekian informasi kesehatan dalam Tisu, tips sehat untukmu. Besok, tenang saja, Eunike bakal balik lagi di program yang sama dan di jam yang sama tentunya dalam radio kita, Solo Pos FM, The Young Radio Favorit Station. Dan pesan dari Eunike, jaga kesehatan ya, mumpung kita masih muda dan jangan sampai kita sakit-sakit. Oke deh, gak kerasa udah 3 menit Eunike nemenin kalian sampai sini saja kebersamaan kita. Eunike undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Eunike. Oke, kemudian kita menuju ke nomor urut 5. Sudah siap nomor urut 5? Siap, Kak. Oke, sudah siap. Kita mulai dari sekarang. 103 Solo Pos FM, radionya orang Solo. Assalamualaikum pendengar 103 Solo Pos SM. Senang banget nih siang ini Guntur kembali nemenin pendengar dalam acara In Traveling, informasi traveling, edisi Sabtu siang 27 Maret 2021. Dalam 3 menit ke depan, seperti biasa, bakal kasih info tempat-tempat wisata yang keren. So, keep on tuning di 103 Solo Pos FM, radionya orang Solo. Buat para pendengar yang masih bingung atau belum punya planning buat ngisi liburan, tenang aja. Guntur punya informasi tempat wisata yang keren dan cocok buat liburan. Siapa sih yang nggak senang kalau ke pantai? Nah, kali ini pas banget nih tempat wisata yang akan Guntur kasih tahu adalah sebuah wisata dari Purworejo. Kira-kira apa ya? Yap, betul. Pantai Jatimalang.
tepatnya di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Jangan salah, tahu nggak sih, Pantai Jatimalang ini menjadi salah satu andalan wisata di Purworejo. Apalagi dari beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah, membuat pantai ini menjadi pantai yang sangat eksotis. Nah, tahu nggak sahabat pendengar 103 Solopos FM? Tokoh pewayangan yang bertugas melindungi laut. Ya, Dewa Ruci namanya. Dewa Ruci ini berada di Pantai Jatimalang yang diwujudkan dengan patung besar. Patungnya setinggi 6 meter ini dibangun pada tahun 2018 dan berdiri gagah di bibir pantai. Dewa Ruci ini adalah ikon baru dari Pantai Jatimalang yang merupakan hasil mahakarya seniman dari Muntilan, yaitu Nyoman Alif. Pendengar setia 103 Solopos FM, menit-menit terakhir Guntur telah menemani kamu di acara In Traveling, informasi traveling. Terima kasih buat pendengar yang udah setia dengerin dalam menit-menit terakhir, walaupun suara Guntur yang saat ini sedang sakit, tapi tetap semangat untuk menemani kalian dalam beberapa menit terakhir ini. Semoga info yang Guntur kasih bisa jadi tambahan referensi ke kamu, dan sampai ketemu di 3 jam mendatang untuk selalu dapat info lagi dari In Traveling, informasi traveling dari seluruh Indonesia. Terima kasih dan tetap tuning di channel 103 Solopos FM. Waduh, terima kasih. Minum dulu, Guntur. Oke, baik. Kita langsung menuju ke berikutnya. Peserta nomor 6 mengundurkan diri, jadi langsung kita ke nomor urut 7. Silakan untuk nomor urut 7. Bisa perform sekarang. Sudah siap? Siap. Baik, kita mulai dari sekarang. Jendela informasi terkini. Halo, selamat siang pendengar 103 Solopos FM. Gimana nih kabar dalam satu hari ini? Semoga pendengar-pendengar setia dan bahagia dari Solopos ini selalu sehat, kuat, dan semangat menjalani harinya. Oke, di edisi hari ini, saya Christian dengan senang hati akan menemani kalian selama 3 menit ke depan, tentunya dalam program yang ternantikan, yaitu Sederhananya Hidup Sehat. Nah, siaran ini cocok banget nih buat nemenin pendengar semua dalam menghabiskan makan siang ini, atau sedang yang ngeteh atau ngopi, wah itu cocok banget dengerin siaran hari ini. Nah, siaran hari ini akan membahas tentang kesehatan. Berbicara tentang kesehatan, saya akan mengambil kata dari seorang motivator yang terkenal, yaitu Stephen Jobs. Beliau mengatakan, saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru menyadari bahwa kesehatan itu sangat berharga. Nah, dari kata motivasi ini, itu tuh membuat kita tuh jadi teringat ya teman-teman, kalau kesehatan itu memang nomor 1 dan kesehatan itu harus dijaga. Nah, untuk itu Dian memiliki 5 tips sederhana agar kesehatan kalian itu bisa terus terjaga. 5 tips ini lakukan di setiap pagi ya. Yang pertama adalah minum air putih sebanyak 2 gelas aja teman-teman. Yang kedua adalah membersihkan kamar teman-teman ya. Karena apa? Karena kesehatan teman-teman tuh juga tergantung dari kamar kalian. Nah, kalau kamar kalian bersih, maka tentu kalian juga akan menjadi sehat. Olahraga ringan, yang ketiga. Olahraga ringan ini mungkin berjalan-jalan aja di sekeliling komplek. Jangan lari dari kenyataan ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah jangan lupa untuk bersyukur, karena kesehatan jasmani juga perlu. Yang kelima, jangan melupakan sarapan. Nah, itu dia 5 tips sederhana yang bisa Dian berikan kepada kalian. Dan waktunya Dian untuk undur diri, tapi jangan sedih, jangan galau, Dian besok akan kembali di program yang sama. Dan semoga teman-teman pendengar Solopos FM ini selalu sehat. Oke, salam jendela informasi, sampai jumpa. Oke, baik, terima kasih sekali nomor urut 7. Sudah perform, dan sebelum lanjut ke peserta berikutnya, kita jeda lagi. Jadi untuk kawan-kawan bisa dicek lagi. Untuk durasinya bisa sambil menikmati iklan-iklan yang ada, bisa berlatih terus untuk maksimal 3 menit. Baik, silakan Mas Oscar. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan
Informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, WRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya Bang? Iya Bang. Iya Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu Bang? Terima kasih ya Bang. Sama-sama Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Paket. Paket Bang. Ya. Dari bundanya ya Bang? Iya. Oh, iya. Minta bukti ya Bang? Ya, boleh Bang. Terima kasih Bang. Ibu, Mike juga ingin menerima paket darimu. Tapi Mike sadar diri, Bu. Harusnya Mike yang mengirim paket buat Ibu. Paket. Wah, paket lagi. Belanja terus nih Bang Hafiz. Iya. Ya, mumpung lagi diskon Bang. Minta bukti lagi ya Bang. Ya. Terima kasih Bang. Bahkan diskon akhir tahun pun terlewatkan karena himpitan ekonomi. Paket. Sudahlah, biarkan saja. Makin dilihat, makin sakit. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak akan ada paket yang datang untukku. Bang, paket Bang. Bang, paket Bang. Sepertinya ke sini. Hah? Bang, sebentar Bang ya. Ini adalah kedatangan paket pertamaku. Bentar Bang. Tunggu Bang. Benar-benar momen spesial dalam hidupku. Dikit lagi Bang. Dan takkan terlupakan. Maaf agak lama Bang. Maaf Bang, Bang Hafiz yang di sebelah kemana ya Bang? Ada paket untuk dia. Paket. Bang, paket Bang. Orangnya pergi keluar kali Bang. Ini bukan buat Bang Hafiz Bang. Masa sih? Bang Miki ya Bang? Mike. Ini paket untuk Bang Mike dari Bang Hafiz Bang. Hah? Hafiz? Masih ya Bang. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi kebahagiaan di masa ini. Bahagia bersama JNE. Oke Google, hotel terbaik di Rembang. Welcome to Palace Hotel and Gallery Rembang. In accordance with the government's recommendations,
Palace Hotel and Gallery has been implementing health and safety protocols to protect both our employees and guests, such as spraying disinfectant on every guest luggage, a temperature check on every incoming guest done by our security officer. We also provide kit sprayer in front of our lobby area, and hand sanitizer in the reception area. Our reception staff are also equipped with face shields, masks, as well as gloves. Both employees and suppliers who enter our hotel area will need to go through thermal scanning, which also done by our security officer. Disinfectants are also used to clean our public areas, door handles, reception desks, tables and chairs, public, and also elevator buttons. Upon guest departure, our housekeeper will spray every corner of the room with disinfectant. Replacing all linen that have been used by guests and making sure that the room is clean thoroughly. So does door handles, luggage rack area, televisions, telephone, and the balcony outside the room. In regard of the food serving, both our chef and waiters have been following health procedures where they use gloves, face shield, and mask whenever preparing and serving the foods and drinks. Last but not least, we also do post-treatment regularly to ensure the comfort of our guests. And make it safe for our guests to relax and feel at ease. Kebersihan dan keamanan adalah prioritas yang tidak bisa dikompromi. Dari produksi hingga distribusi, semua bebas dari kontaminasi. Sebagai produsen air mineral terpercaya, kami memastikan produksi Cheers Healthy Water higienis dan sesuai protokol kesehatan. Dengan komitmen tinggi, para ahli dan pekerja kami selalu memakai perlengkapan kesehatan, menggunakan masker, serta menerapkan budaya jaga jarak dan rutin mencuci tangan. Sterilisasi juga selalu dilakukan pada setiap kendaraan yang masuk dan keluar. Suhu tubuh petugas selalu diperiksa dan ditata. Kebersihan dan keamanan juga adalah prioritas kami sampai di tempat Anda, karena kepercayaan Anda berarti bagi kami. Dengan menggunakan alat pelindung diri, fasilitas alat bantu jual Cheers diservis dan dibersihkan secara optimal agar performanya selalu maksimal. Menjaga kebersihan dengan rutin menggunakan hand sanitizer, sarung tangan sekali pakai, serta sterilisasi dropping area adalah jaminan bahwa alat bantu jual Cheers steril dan aman digunakan. Bersama, mari kita wujudkan hidup yang sehat. Bersama Cheers, mari kita wujudkan hidup yang lebih sehat. Cheers for your health and success. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan
adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk melanjutkan kompetisi hari ini. Kita sudah sampai ke nomor 8, 9, 10. Baik, silakan bersiap. Kita langsung mulai untuk nomor urut 8. Sudah siap? Sudah, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, tapi mukanya hilang-hilang. Iya, ini background-nya bermasalah. Oke. Baik. Baik, nomor 8. Maaf, suaranya putus-putus. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Hai, pendengar setia 103 FM Solo Post Radio, Jendela Informasi Terkini. Kembali lagi bersama Imes di Jendela Informasi. Aduh, nggak kerasa ya udah weekend lagi aja. Untuk kamu yang nanti jalan, hati-hati. Tapi untuk yang di hati, kapan mau jalan-jalan? Aduh, kok jadi baper ya? Nggak apa-apa deh, nggak ada yang ngajak jalan. Yang penting di rumah dompetnya tebal, iya nggak? Oke, pendengar Solo Post, tidak terasa ya, sudah 1 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Setiap harinya ada aja informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Yang lagi hangat-hangatnya nih, berita tentang vaksinasi COVID-19. Walaupun banyak masyarakat yang menanti vaksin ini, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menolak vaksin ini. Aku juga nggak tahu kenapa sih kok pada nolak untuk divaksin. Nah, ada nih berita yang lagi heboh, yang lagi viral di media sosial tentang peserta vaksinasi COVID-19 tertua di Indonesia. Coba deh tebak berapa umurnya? Usianya 104 tahun. Wow, keren banget ya. Beliau bernama Bapak Wiryawan Harjamulya yang berasal dari Bogor. Yang sudah tua aja antusias dengan adanya vaksin. Jadi kita yang masih muda belia juga harus ikut mensupport adanya vaksin ini. Setuju? Tenang aja, wahai pendengar Solo Post FM, vaksin ini sudah terjamin aman. Karena bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh sehingga kekebalan tubuh kita meningkat. Nah, setiap orang bakalan divaksin 2 kali nih secara bertahap. Jarak waktunya tuh 2 minggu. Kamu tahu nggak sih pendengar Solo Post, kekebalan tubuh kita akan terbentuk 28 hari setelah vaksin kedua diberikan. Setelah melewati masa itu, kita akan lebih strong gitu loh untuk melawan virusnya. For your information, vaksinasi ini akan diberikan secara urut sesuai dengan skala prioritas. Jadi, vaksinasi ini menyeluruh untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Tapi bagi kamu yang sudah divaksin, bukan berarti bebas main ke sana ke sini tanpa mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap harus waspada dan ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk pendengar Solo Post Radio. Selamat menjalani aktivitas. Have a nice weekend. Bye. Bye. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta nomor urut 8. Kita langsung menuju ke peserta nomor urut 9. Sudah siap? Baiklah, sudah siap. Apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah. Bagus. Baiklah. Baik, kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103 Solo Post FM, Jendela Informasi Terkini. Hai semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Mila yang tentunya kece badai, mempesona sejagat raya Cakrawala di acara Tugu Hati, yaitu Tubuh Kuat Sehatkan Indonesia. Hai pendengar Solo Post FM dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya nih? Masih pada sehat kan? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Terutama orang-orang Solo nih yang lagi santai, yang lagi keluar, yang lagi bekerja. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Ngomong-ngomong nih tentang kesehatan pendengar Solo Post FM,
Sehat adalah kata yang sepele, tetapi penuh dengan makna. Biasanya sih kita nggak sadar ya arena saking sepelenya. Sadar-sadar pasti kalau sakit tuh sama kayak hehehe, canda dong. Pada siang kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Wah, bakal bermanfaat banget nih pastinya untuk pendengar radio semuanya. Yang pertama yaitu lingkungan yang bersih. Ketika seseorang berada di lingkungan yang tercemar karena daya tahan tubuhnya orang itu terganggu, bisa jadi tuh mendatangkan penyakit serius lainnya. Nah, jadi perihalalah lingkungan sekitar kalian agar tetap baik. Kan enak tuh, dimulai dari hal yang kecil di kamar deh. Kan udah kalau kamarnya bersih, sehat badan, juga sehat pikiran, daring pasti lancar dong. Faktor yang kedua yaitu istirahat yang pas, seperti pom bensin, pasti pas dan perfect. Ini bagi yang pekerja keras, pejuang nafkah, tetap semangat, dan yang begini masih bekerja, jangan lupa istirahat yang pas. Tetapi yang kebanyakan mengasah ilmu mimpi atau sering disebut dengan tidur atau molor, bukanlah hal yang bagus loh kalau keseringan. Bahasanya anak zaman sekarang nanti jadi mager begitu ya. Yang ketiga yaitu faktor mengendalikan pikiran agar tidak stres, terutama untuk guru dan untuk siswa. Apalagi orang tua nih yang anaknya PAUD dan TK, pasti saya yakin tuh orang tuanya jadi yang belajar ya. Dari Mila tetap sabar dan pasang senyum Pepsodent. Terakhir nih, faktor yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Semuanya dong, halal. Putus-putus. Kindness and the kindness will keep you. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 3 0. Terima kasih untuk nomor urut 9. Kita langsung menuju ke nomor urut 10. Jangan lupa untuk teman-teman bisa subscribe untuk YouTube channel Salopos FM, bisa di-share juga karena kali ini perform Anda semuanya bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube channel dari Salopos FM. Baik, kita menuju ke nomor urut 10. Nomor urut 10 di manakah Anda? Oke, sudah siap ya? Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, selamat siang dan salam jumpa lagi di siaran pariwisata bersama Radio 103 Salopos FM. Saya Nia Istiqomah akan menemani Anda dalam waktu beberapa menit ke depan ya. Sebelumnya, bagaimana kabar pendengar 103 Salopos FM? Semoga sehat selalu ya, agar tetap bisa setia mendengarkan Radio 103 Salopos FM. Siang ini secara khusus tentunya akan saya sampaikan keadaan wisata alam yang ada di Wonosobo, tepatnya di Dieng, yaitu Kawah Skidang. Siapa sih yang tidak kenal wisata-wisata yang ada di dataran tinggi Dieng? Dataran tinggi Dieng merupakan sebuah gunung api raksasa yang terdapat banyak kawah aktif. Walaupun begitu, dataran tinggi Dieng justru mempunyai banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik tersendiri loh. Salah satu destinasi wisata yang menjadi daya tarik di Dieng adalah Kawah Skidang yang fenomenal. Kawah ini diberi nama Skidang yang mempunyai arti kidang atau kijang. Setelah mengetahui asal-usul legenda Kawah Skidang Dieng, kini kami channel 103 Salopos FM akan membahas lebih luas tentang tempat wisata ini. Saudara pendengar, sebelum membahas lebih luas tentang Kawah Skidang, kami mengucapkan terima kasih karena masih mendengarkan Radio 103 Salopos FM. Kawah Skidang merupakan salah satu tempat wisata unggulan yang berada di Dieng karena akses lokasinya yang sangat mudah dijangkau membuat tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Kawah Skidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Walaupun masih aktif, kawah ini tetap aman dikunjungi. Akan tetapi Anda juga perlu berhati-hati ketika berkunjung ke tempat ini ya. Kawah Skidang ini berada di daerah daratan yang cukup datar. Dengan begitu, wisatawan menjadi lebih mudah untuk menjangkau lokasi dari bibir kawah.
Di bibir kawah, wisatawan dapat melihat aktivitas vulkanik yang jarang bisa didapatkan di tempat lain, seperti semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Demikian info tentang wisata Kawah Sikidang. Terima kasih telah mendengarkan Radio 103 Solo Pos FM. Untuk tips komunikasi praktis lainnya, atau jika Anda ingin menghubungi saya, kunjungi terus Radio 103 Solo Pos FM setiap hari. Sampai jumpa. Untuk menutupi siaran ini, saya akan memutar lagu tentang alam dari NDC Worship yang berjudul Layak Dipuji Disembah. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali untuk nomor urut 10. Terima kasih. Dan kita jeda lagi sebelum ada 3 peserta lagi. 11, 12, 13, dan 14. Masih ada 4 lagi. Kita nanti langsung untuk tempat berikutnya. Silakan untuk Mas Oscar kembali menampilkan sponsor program kita kali ini. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya Bang? Iya Bang. Iya Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu Bang? Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Paket. Paket Bang. Ya. Dari bundanya ya Bang? Ya. Oh, iya. Minta bukti ya Bang? Ya, boleh Bang. Terima kasih Bang. Ibu, Mike juga ingin menerima paket darimu. Tapi Mike sadar diri, Bu. Harusnya Mike yang mengirim paket buat Ibu. Paket. Wah, paket lagi. Belanja terus nih Bang Hafiz. Ya. Ya, mumpung lagi diskon Bang. Minta bukti lagi ya Bang. Ya. Terima kasih Bang. Bahkan diskon akhir tahun pun terlewatkan karena himpitan ekonomi. Paket. Sudahlah, biarkan saja. Makin dilihat, makin sakit. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak akan ada paket yang datang untukku. Bang, paket Bang. Bang, paket Bang. Sepertinya ke sini. Hah? Bang, sebentar Bang ya. Ini adalah kedatangan paket pertamaku. Bentar Bang. Tunggu Bang. Benar-benar momen spesial dalam hidupku. Dikit lagi Bang.
dan takkan terlupakan. Maaf agak lama bang. Maaf bang, Bang Hafiz yang di sebelah kemana ya bang? Ada paket untuk dia. Paket. Bang, paket bang. Orangnya pergi keluar kali bang. Ini bukan buat Bang Hafiz bang. Masa sih? Bang Miki ya bang? Baik. Ini paket untuk Bang Mike dari Bang Hafiz bang. Hah? Hafiz? Masih ya bang. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi kebahagiaan di masa ini. Bahagia bersama JNE. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Baik. 103 Selapas FM, 17 tahun beyond information. Selamat siang nih pendengar 103 Selapas FM. Anyway, siang-siang gini paling enak ya kalau makan siang pakai soto ayam. Terus ditemenin sama orang tersayang. Aduh, enak banget kan? But it's okay guys. It's okay kalau misalkan kalian belum punya orang yang tersayang. Karena Rivo siap kok nemenin makan siang pendengar selama 3 menit ke depan di acara yang selalu ditunggu setiap siangnya. Yaps, Fakta Dunia. Menyampaikan fakta bukan gosip belaka. Anyways, Rivo kali ini bakal ngebahas tentang virus yang kemarin baru aja anniversary nih di Indonesia. Bener banget, COVID-19. So, langsung masuk aja ke fakta number 1. Buat pendengar semua yang suka musik, terutama pecinta K-pop, pasti tahu dong, Seoul Music Awards 2021 yang kemarin diadakan tanggal 21 Januari 2021 dan dibawakan oleh Kim Hee-seol Super Junior ditemani Shi Dong-hyuk. Nah, menariknya, di perhelatan kali ini tuh nggak ada penonton langsungnya loh, karena yang kita tahu ya, kita kan lagi ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. And speaking of K-pop, ngomong-ngomong soal K-pop nih, Rivo bakal ngeplay lagu single solo terbarunya Rose Blackpink, On The Ground. Check it out. Masih 103 Selapas FM. Gimana? Rivo udah ngeplay lagu yang pastinya bikin siang kalian tambah semangat dong. Anyways, langsung masuk ke fakta number 2. Buat kamu yang orangnya itu up to date banget, yang ngikutin perkembangan COVID-19 di Indonesia, pasti tahu dong, jumlah positif di Indonesia per 26 Maret 2021 udah mencapai 1,48 juta, sembuh 1,32 juta, dan meninggal 40.081. Yaps, COVID di Indonesia udah banyak banget. So, buat pendengar 103 Selapas FM yang mau berpergian atau bertemu dengan orang lain, 3M-nya jangan lupa ya, tahu kan? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Langsung lanjut aja ke fakta number 3. Tahu nggak sih, kalau misalkan kita divaksin itu kita bakal berubah jadi Titan? Ya nggak mungkin dong, jangan percaya sama hoax kayak gitu. Yang ada, imun di tubuh kita itu semakin kuat dan kebal terhadap COVID-19. So, buat pendengar 103 Selapas FM yang masih takut buat divaksin, ayo dong. Rivo aja berani, masa pendengar nggak berani, dan sudah dikonfirmasi kalau FUI kalau misalkan vaksin ini tuh halal. And gak kerasa nih, udah 3 menit aja Rivo nemenin para pendengar. Stay tune di 103 Selapas FM, karena selanjutnya ada Lucky yang bakal ngebawa kita bernostalgia-nostalgiaan di lagu 90-an. Oke, terakhir, Rivo bakal ngeplay lagunya Reza Artamevia dengan Pertama. Selalu juga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Stay tune di 103 Selapas FM, and bye-bye. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih
untuk peserta nomor urut 11. Kita menuju ke nomor urut 12 berikutnya. Silakan nomor urut 12. Sudah cek suaranya belum masuk? Suaranya masih belum masuk? Masih belum terdengar? Masih belum terdengar? Bisa dicek? Oke. Coba dicek nomor 12. Selamat siang, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Sekarang sudah siap ya untuk perform? Kita mulai. Siap. 3, 2, 1, silakan. Yay, pendengar Radio 103 Selopos FM dan saya Risma Anggrani siap menemani Anda sampai beberapa menit ke depan tentunya. Untuk hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Nah, Risma mau ngucapin dulu selamat siang untuk pendengar radio tercinta kami atau yang lagi dengerin lewat aplikasi radio di streamingnya. Buat teman-teman yang lagi dimanapun semoga weekendnya menyenangkan ya dan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang weekendnya masih di rumah aja nih nggak apa-apa. Bakal Risma temenin sampai nanti. Oke, nah langsung aja intinya ya. Di kesempatan kali ini Risma bakal kasih informasi tentang perekonomian di masa pandemi. Bisa kita rasakan sendiri bahwasanya COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak hanya perekonomian nasional, tetapi juga terhadap masyarakat Indonesia secara langsung. Tidak sedikit tenaga kerja yang terkena PHK. Kalaupun tak sampai di PHK, para pemilik usaha merumahkan karyawannya tanpa dibayar. Wow, padahal kita juga tahu sendiri bahwasanya kebutuhan sehari-hari tidak putus untuk selalu ditunjangi. Tapi pendengar Radio 103 Selopos FM, Risma punya kabar baik nih. Bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, layanan Grab for Business, sebuah layanan online yang dapat menghadirkan inovasi teknologi di Indonesia. Tidak hanya memperbaiki perekonomian nasional, layanan ini juga baik dilakukan di saat pandemi karena kurangnya interaksi pada saat proses jual beli. Tidak hanya itu, pendengar 103 Selopos FM, pemerintah Indonesia juga telah meringankan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bentuk distribusi COVID-19, kesehatan, sembako, listrik gratis, kuota belajar gratis, dan lain-lain. Diharapkan Indonesia mampu memberikan gaya hidup baru di masa pandemi ini. Walaupun keterbatasan interaksi, tetapi kita harus tetap berkreasi dan berinovasi. Kita doakan saja semoga COVID-19 cepat usai dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih pendengar setia Radio 103 Selopos FM. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk nomor urut 12. Langsung saja kita mau menuju ke nomor urut 13. Silakan di-unmute. Silakan dicek suara terlebih dahulu. Mohon maaf, apakah suara terdengar dengan jelas? Sip, sudah kami dengar dengan baik. Silakan. Kita langsung mulai nomor urut 13. 3, 2, 1, silakan Ibu. 103 Selopos FM, jendela informasi terkini. Selamat siang pendengar, selamat berakhir pekan. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, terbaik, semangat tentunya untuk beraktivitas di hari Sabtu bahagia ini. Kali ini ada saya Syahrul Fajri yang hadir selama 3 menit ke depan di acara kami, di acara Bincang Sore. Seperti biasa, kami sudah siap dengan sejumlah informasi terkini, salah satunya yang berkaitan dengan kain khas Pulau Jawa, yakni kain batik. Batik adalah busana bercita rasa seni yang selalu memenuhi setiap sudut galeri dengan beragam motif dari daerah asal. Sesungguhnya batik bukan sekedar selembar kain unik yang diberi motif. Busana ini menyimpan filosofi tentang ketekunan, kegigihan, serta kebanggaan. Batik berasal dari 2 kata, yakni ambo dan titik. Satu pola yang indah yang bisa menjadikan sebuah gambar, menceritakan keindahan alam, keindahan sekitar yang dituangkan dalam selembar kain. Salah satu kota yang khas dengan kain batiknya adalah Kota Solo.
Solo termasuk salah satu kota pelopor tradisi batik di Indonesia. Kota ini menyimpan kekayaan batik dari berbagai macam zaman. Salah satu bukti konkretnya adalah dengan adanya Museum Mendinar Hadi yang menyimpan lebih dari 10.000 jenis batik. Museum ini disahkan atau diresmikan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2008. Jumlah koleksi yang banyak membuat pemajangan batik hanya berkisar 700 lembar dan digilir setiap tahunnya. Diperlukan waktu belasan tahun untuk bisa menikmati seluruh koleksi batik di museum ini. Warisan budaya ini yang sudah dimiliki Nusantara sudah UNESCO kukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-Bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik merupakan kain wajib orang Indonesia. Maka dari itu, tugas kita pendengar untuk senantiasa melestarikan dan menjaga batik dari arus globalisasi agar tidak hilang ditinggal oleh zaman. 103 Selopos FM, jendela informasi terkini. Baik pendengar, sudah sampai pada segmen terakhir dalam acara Bincang Sore kali ini. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menemani dari jam 1 siang tadi. Dan nanti selepas kilas peristiwa pukul 3 sore, ada Michael yang temani Anda hingga jelang pukul 6 sore dalam Lintas Kota. Saya yang bertugas, Syahrul Fajri dari lantai 3 Grand Selopos FM pamit undur diri. Selopos FM, News Radio with Smart Listener. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Oke. Pendengar setia Selopos FM nih kayaknya, sampai dengan tagline Selopos FM tahu nih. Terima kasih nomor urut 13. Kita menuju ke peserta terakhir untuk nomor urut 14 untuk perform. Silakan. Cek, suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan. Kita langsung mulai untuk nomor urut 14, 3, 2, 1. 103 Selopos FM News Radio, jendela informasi terkini. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya, Adelia Saptari, yang akan menemani Anda dalam program All News Discover the Unknown. Hari ini dari pukul 1 sampai 2 siang nanti. Sudah menginjaki akhir pekan, semoga semuanya tetap semangat, tetap produktif, dan yang paling penting tetap jaga kesehatan dan stamina tubuh. Pendengar Selopos FM, hari ini kita akan menyelami bidang kesehatan dalam All News Discover the Unknown, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Anxiety. Mungkin beberapa pendengar sudah tidak asing dengan istilah ini ya, terutama kaum milenial. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah penyakit di mana asam lambung naik ke atas, sedangkan anxiety adalah gejala cemas berlebihan. Jadi, in conclusion, GERD anxiety adalah kondisi gabungan dari masalah fisik dan psikis, di mana asam lambung yang naik adalah akibat dari seseorang yang mengalami kecemasan, pikiran, ataupun gelisah yang berlebihan. Ini termasuk dalam gangguan psikosomatis atau terjadi ketika pikiran menyebabkan penyakit fisik. Gejala umumnya terasa nyeri di ulu hati, jantung berdebar kencang, dan sesak di dada. Lalu disertai dengan rasa khawatir berlebih yang sulit dikendalikan. Pertanyaannya nih, kenapa GERD anxiety sering dikaitkan dengan kaum milenial? Ternyata ada di faktor penyebabnya nih pendengar ya. Makanan yang tidak sehat, minuman berkafein dan alkohol, begadang, merokok. Disinilah dua kombinasi maut kebiasaan anak muda ya, yaitu begadang dan minum kopi berkolaborasi dengan stres pikiran, ditambah telat makan karena sibuk dengan tugas ataupun pekerjaan. Nah, terjadilah GERD anxiety. Jadi ini sangat rentan sekali ya pendengar, terutama untuk teman-teman yang workaholic nih. Dan GERD anxiety juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pendengar, selain obat dari resep dokter, yang paling utama mengubah gaya hidup dan memperbaiki pola makan ya. Sering olahraga, tidur tepat waktu. Untuk anxiety sendiri, alangkah baiknya segera diatasi oleh ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Pendengar, jadi kesimpulannya, jangan terlalu banyak pikiran. Setiap dari kita pasti punya kecemasannya masing-masing, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Fokus dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, dan tetap bersyukur untuk segala hal yang sudah dilewati. Baik, yang baru bergabung selamat datang, yang sudah sedari mendengarkan, ini salam pamitan. Sudah 60 menit terlewat bersama, meski kita ingin, tapi sayang, saya Adelia Saptari harus pamit undur diri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa nanti malam ada Alin yang bakal menemani malam minggu kalian dengan playlist terkini yang tentu saja bisa kalian request di 0812-26103-103 atau follow dan DM Instagram kami @soloposfmsolo. So, stay tuned fellas. Selopos FM News Radio with Smart Listener. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah perform semuanya. Saya senang sekali karena luar biasa, bagus-bagus untuk kawan-kawan SMA dan juga sederajat untuk virtual announcer kali ini. Dan sesaat lagi kami akan jeda dulu, jangan tinggalkan tempat dulu, masih online, tapi silakan kalau mau istirahat sebentar, masih tetap on cam ya, karena kami akan rekapitulasi terlebih dahulu untuk kami umumkan nanti 10 yang masuk untuk menjadi ke babak final. Kita tunggu lagi. Dan tentunya selamat beristirahat terlebih dahulu. Kurang lebih 10 menit lagi, boleh kembali lagi dalam Zoom kali ini. Terima kasih. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya Bang? Iya Bang. Iya Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu Bang? Terima kasih ya Bang. Sama-sama Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Paket. Paket Bang. Ya. Dari bundanya ya Bang? Ya. Iya. Minta bukti ya Bang? Ya, boleh Bang. Terima kasih Bang. Ibu, Mike juga ingin menerima paket darimu. Tapi Mike sadar diri, Bu. Harusnya Mike yang mengirim paket buat Ibu. Paket. Wah, paket lagi. Belanja terus nih Bang Hafiz. Ya. Ya, mumpung lagi diskon Bang. Minta bukti lagi ya Bang? Ya. Terima kasih Bang. Bahkan diskon akhir tahun pun terlewatkan karena himpitan ekonomi. Paket. Sudahlah, biarkan saja. Makin dilihat, makin sakit. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak akan ada paket yang datang untukku. Bang, paket Bang. Bang, paket Bang. Sepertinya ke sini. Hah? Bang, sebentar Bang ya. Ini adalah kedatangan paket pertamaku. Bentar Bang. Tunggu Bang. Benar-benar momen spesial dalam hidupku. Dikit lagi Bang. Dan takkan terlupakan. Maaf agak lama Bang. Maaf Bang, Bang Hafiz yang di sebelah kemana ya Bang? Ada paket untuk dia. Paket. Bang, paket Bang. Orangnya pergi keluar kali Bang. Ini bukan buat Bang Hafiz Bang. Masa sih?
Bang Miki ya, Bang? Baik. Ini paket untuk Bang Mike dari Bang Hafiz, Bang. Hah? Hafiz? Masih ya, Bang. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi kebahagiaan di masa ini. Bahagia bersama JNE. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal? Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Panggilanku Mike. Aku selalu menatap masa depan. Walaupun saat ini aku hidup sendiri, namun kesendirian bukanlah pilihanku. Apa daya, semua harus kujalani. Paket. Atas nama Bang Hafiz ya, Bang? Iya, Bang. Iya, Bang, ini paket. Boleh minta bukti penerima dulu, Bang? Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Bang. Jujur saja, seumur hidupku belum pernah aku menerima paket dari siapapun. Paket. Paket, Bang. Ya. Dari bundanya ya, Bang? Iya. Oh, iya. Minta bukti ya, Bang? Ya, boleh, Bang. Terima kasih, Bang. Ibu, Mike juga ingin menerima paket darimu. Tapi Mike sadar diri, Bu. Harusnya Mike yang mengirim paket buat Ibu. Paket. Wah, paket lagi. Belanja terus nih, Bang Hafiz. Iya. Ya, mumpung lagi diskon, Bang. Minta bukti lagi ya, Bang? Ya. Terima kasih, Bang. Bahkan diskon akhir tahun pun terlewatkan karena himpitan ekonomi. Paket. Sudahlah, biarkan saja. Makin dilihat, makin sakit. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Tidak akan ada paket yang datang untukku. Bang, paket, Bang.
Bang, paket bang. Sepertinya ke sini. Hah? Bang, sebentar bang ya. Ini adalah kedatangan paket pertamaku. Bentar bang. Tunggu bang. Benar-benar momen spesial dalam hidupku. Dikit lagi bang. Dan takkan terlupakan. Maaf agak lama bang. Maaf bang, Bang Hafiz yang di sebelah kemana ya bang? Ada paket untuk dia. Paket. Bang, paket bang. Orangnya pergi keluar kali bang. Ini bukan buat Bang Hafiz bang. Masa sih? Bang Miki ya bang? Mike. Ini paket untuk Bang Mike dari Bang Hafiz bang. Hah? Hafiz? Masih ya bang. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi kebahagiaan di masa ini. Bahagia bersama JNE. Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Oke, baik kawan-kawan, kita menuju ke penghujung acara, di mana waktunya kami akan mengumumkan siapa yang masuk final untuk 10 besar yang nanti akan maju, tentunya dengan juri-juri yang berbeda yang lebih oke lagi, dan semakin dekat dengan hadiah yang kami janjikan. Baik, akan diumumkan untuk 10 besar yang akan bertanding tanggal 10 April mendatang untuk babak final. Ada 10 finalis yang akan kami pilih untuk maju ke babak final. Dan untuk pengumumannya akan disampaikan oleh Ibu Intan Nurlaili. Silakan, Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Nur. Selamat semuanya kepada peserta, teman-teman. Kalian semua luar biasa loh tadi ya. Baca beritanya itu sangat hebat semuanya. Nah, ini kita tadi sempat bingung nih, siapa nih ya gitu ya yang kita pilih untuk maju ke babak final nanti gitu kan. Tapi nanti kalaupun ada, namanya juga ini ya kompetisi ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang kalah bukan berarti kalian nggak baik gitu ya. Semuanya sudah hebat, tapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, 10 kita sudah pilih tadi diskusi kita dengan Pak Heru, kita menentukan 10 pemenang di babak penyisihan ini. Kira-kira siapa ya? Deg-degan nggak nih terima pengumumannya? Kita bacakan nomor urut saja ya, dari nomor urut yang berhasil masuk di babak final nanti tanggal 10 adalah yang pertama nomor urut terakhir 14. Selamat. Kemudian nomor urut 13, terus nomor 12, kemudian 11, kemudian terus naik 10, 9, 8, 7, kemudian 4, dan yang terakhir nomor 2. Iya, itu tadi ada 10 yang berhasil lolos masuk ke final. 10 finalis kita semuanya luar biasa. Selamat kepada pemenang yang belum besok ikutan lagi. Pasti sudah lebih oke lagi ya. Terima kasih Mbak Nur. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nur. Baik, terima kasih kawan-kawan peserta untuk virtual announcer competition 10 April. Anda akan bertanding kembali untuk 10 besar. Nanti akan bersama dengan 10 finalis dari kategori
umum, mahasiswa dan umum. Tapi tidak disatukan, tenang saja, masih tetap beda kategori. Dan juga terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung tapi belum bisa maju ke babak 10 besar, ke babak final. Yang jelas untuk tampilan ataupun perform ke depan masih bisa Anda saksikan semuanya di channel yang sama. Jangan lupa subscribe untuk YouTube channel dari Solo Pos FM karena banyak informasi dan juga banyak giveaway-nya. Kemudian untuk informasi kesempatan-kesempatan untuk menjadi announcer, untuk menjadi seorang jurnalis dan lain sebagainya ada di YouTube channel, dan informasi-informasi yang lain juga bisa Anda dapatkan di situ. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman untuk peserta virtual announcer competition yang sempat hari ini sudah bergabung. Kita ketemu lagi 10 April 2021. Kita foto dulu ya. Untuk kamera silakan di-on-kan semuanya. Oke, silakan untuk di-on-kan kameranya. Kita akan berfoto terlebih dahulu ya. Kita bikin 17. Gimana nih? Kebalik ya? 17. Nomor 3, silakan di-on-kan kameranya. Oke, kita bikin 17 ya. Oh, kebalik ya saya ya. Yang angka 7 tangan kiri dong. Ya, angka 7 tangan kiri. Oke. Yang 1 tangan kanan. Ini yang Mbak nomor 14 nih, bener nih. Nah, tuh. Oke. Nah, yang 9 juga betul. Kita mulai. Aku melu. Oke, 3, 2, 1. Kita mau lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ketemu lagi di tanggal 10 April 2021. Informasi yang selengkapnya nanti akan disampaikan di grup VAC. Sekali lagi saya Nur Atmaja sebagai host mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Selamat sore.